Halo murid-murid, kembali lagi dengan Miss Pia. Nah, pada pembelajaran kali ini di PPKN kelas 5 kita akan mempelajari tentang nilai-nilai luhur Pancasila. Sudah siap ya? Semangat! Ayo kita mulai belajar. Nilai-nilai luhur Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa menyatakan bahwa bangsa Indonesia mengaku dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan sila pertama Pancasila, pemerintah menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Pemerintah juga menjamin kebebasan setiap orang untuk melakukan kegiatan keagamaannya. Tidak ada seorang pun yang boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Tidak ada seorang pun juga yang boleh melarang seseorang untuk beribadah. Kesimpulannya, nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, toleransi antar umat beragama, dan kerukunan. Sudah mengerti anak-anak? Nah, anak-anak, berikut contoh-contoh pengamalan sila pertama, toleransi antar umat beragama. Di Indonesia ada 6 agama. Seperti yang kalian ketahui, ada agama Islam, Buddha, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, Hindu, dan Konghucu. Meskipun berbeda agama, kita selalu harus hidup rukun ya. Nah, selain toleransi antar umat beragama, kita juga harus senantiasa taat melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Setelah itu, kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah. Dan yang paling penting, sebelum memulai kegiatan apapun, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, itulah contoh-contoh pengamalan sila pertama. Nah, anak-anak, berikut adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menyatakan bahwa bangsa Indonesia menganggap setiap orang memiliki persamaan derajat, kedudukan, dan hak asasi manusia. Hak asasi adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Misalnya, hak untuk hidup dan mendapatkan rasa aman. Oleh karena itu, tidak ada orang yang boleh merendahkan atau bertindak semena-mena kepada orang lain. Kesimpulannya, nilai yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah persamaan derajat, tenggang rasa, dan peduli kepada orang lain. Sudah mengerti ya anak-anak? Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui nilai yang terkandung pada sila 2, mari kita lihat contoh-contoh pengamalan sila 2. Pada gambar pertama, kalian melihat ada beberapa siswa sedang mengantri. Mengantri dengan tertib menunjukkan bahwa kita menghargai hak orang lain. Sedangkan pada gambar 2, kalian melihat beberapa siswa sedang saling membantu. Mereka akan memberi bantuan kepada korban bencana alam. Memberi bantuan saat orang lain tertimpa bencana menunjukkan rasa peduli kita kepada sesama manusia. Sedangkan pada gambar yang terakhir, kalian bisa melihat ada seorang anak terjatuh. Dan beberapa orang langsung datang membantunya. Membantu orang yang sedang kesulitan dengan ikhlas, itu juga merupakan contoh pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Sudah mengerti ya anak-anak? Nah, anak-anak, setelah kita membahas tentang sila 2, mari kita lihat sila yang ketiga, Persatuan Indonesia.
Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia menyatakan bahwa bangsa Indonesia mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemerdekaan Indonesia diraih berkat adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika perjuangan meraih kemerdekaan masih bersifat kedaerahan, perjuangan tersebut mampu ditumpas oleh penjajah. Namun, ketika seluruh rakyat yang berasal dari berbagai suku bangsa, agama, golongan, dan daerah bersatu, kemerdekaan Indonesia berhasil diraih. Rasa cinta tanah air mendorong para pejuang untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, anak-anak, nilai yang terkandung pada Sila Persatuan Indonesia adalah mengutamakan kepentingan bersama, menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, dan cinta tanah air. Sudah mengerti ya? Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui nilai yang terkandung pada sila 3, mari kita lihat contoh-contoh pengamalan sila 3. Pada gambar pertama, kalian bisa melihat 4 orang anak yang berteman dengan sangat akrab. Meskipun mereka memiliki kulit warna yang berbeda, agama yang berbeda, ataupun budaya yang berbeda, mereka tetap berteman dengan akrab. Itulah cara kita mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Pada gambar kedua dan ketiga, kalian bisa melihat ada acara lomba 17 Agustus dan pagelaran seni. Dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, maka kita dapat memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dan contoh yang terakhir untuk pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia dan cinta produk tanah air. Kita harus mencintai produk dalam negeri ya anak-anak seperti batik. Oke? Sudah mengerti? Nah, murid-murid, setelah kita membahas tentang sila pertama, kedua, dan ketiga, Miss akan langsung membahas sila keempat dan sila kelima. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menyatakan bahwa bangsa Indonesia mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Apabila ada masalah yang menyangkut kepentingan bersama, sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah. Musyawarah adalah cara membuat keputusan bersama yang paling sesuai dengan Pancasila. Nah, nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama dan menghormati perbedaan pendapat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyatakan bahwa bangsa Indonesia ingin menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Negara memperlakukan setiap orang dengan adil sesuai hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Keadilan dapat tercapai apabila setiap warga negara Indonesia menjaga keseimbangan hak dan kewajibannya. Nah, anak-anak, nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah bersikap adil dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Sudah mengerti ya? Mari kita lihat slide berikutnya, yaitu contoh-contoh pengamalan sila keempat dan kelima. Nah, anak-anak, inilah contoh-contoh pengamalan sila keempat. Musyawarah atau diskusi merupakan cara terbaik dalam mengatasi perbedaan pendapat. Musyawarah ini bisa kita temukan di lingkungan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Yang paling sederhana adalah musyawarah di lingkungan sekolah ketika kita memilih ketua kelas. Betul kan? Nah, anak-anak, jika kita melihat atau mendapati adanya perbedaan pendapat, saat musyawarah, kita tidak boleh marah. Kita harus menghormati pendapat orang tersebut. Karena menghormati setiap pendapat yang ada dengan prinsip bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar anak-anak. Jadi, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Itulah contoh-contoh pengamalan sila keempat pada kehidupan sehari-hari. Nah,
Anak-anak, setelah kalian mengetahui contoh-contoh pengamalan sila keempat, mari kita lihat contoh-contoh pengamalan sila kelima. Pada kehidupan sehari-hari, kita itu harus bekerja keras. Kita tidak boleh mengeluh pekerjaan kita itu berat, banyak, atau bagaimana. Karena setiap pekerjaan yang kita jalani itu adalah hasil dari diri kita sendiri. Kerja keras kita sendiri pasti akan membuahkan sebuah hasil yang baik. Oleh karena itu, kerja keras adalah salah satu contoh dari sila kelima yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kita itu tidak boleh bersikap boros. Ketika memiliki uang yang lebih banyak, kita pergi belanja tanpa melihat kondisi keuangan kita itu apakah bisa habis atau tidak. Kita hanya tahu belanja dan belanja, padahal barang tersebut belum tentu kita gunakan pada saat itu. Nah, sikap boros tersebut tidak boleh dipraktekkan ya. Malah kita harus bersikap lebih hemat. Kalau misalnya kita memiliki uang lebih, kita harus menabung. Menabung ataupun kalau ingin membeli barang yang kalian inginkan, tentunya harus berguna ya. Jadi, pada pengamalan sila kelima, kita diajarkan untuk bekerja keras, bersikap hemat, dan tidak boleh boros. Sudah mengerti ya anak-anak? Nah, anak-anak, video pembelajaran kita kali ini sampai di sini ya. Miss harap setelah kalian mempelajari tentang nilai-nilai luhur Pancasila, kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Oke, tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana, makan makanan bergizi, dan berbanyak minum air putih ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!